Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dulu pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang tidak begitu terkenal. Namanya adalah Alqamah. Nah, Alqamah ini sudah sakit agak lama, belum juga meninggal. Kalau Bapak Ibu mendengar belum juga meninggal, itu seolah-olah mengharapkan segera meninggal ya. Nah, istrinya menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana ini Alqamah suami saya ini kok sakitnya begitu parah. Kemudian Rasulullah mengutus Bilal, Abu Bakar, dan dua sahabat lainnya untuk menjenguk ke sana. Kalau sekiranya sakitnya berat, dia ini agar dituntun untuk mengatakan la ilaha illallah begitu. Ternyata dia sulit sekali mengatakan itu. Kemudian 4 sahabat yang ditugasi Rasulullah nyambangi ini balik menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ngawel pokoknya. Dituntun syahadat itu hahu saja pokoknya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada 4 sahabat yang ditugasi ini, apa dia masih ada bapaknya? Oh, sudah lama tidak ada. Ibu? Oh, masih. Kalau ibunya sudah tua tapi masih. Ya, kemudian coba begini, suruh ibunya ke sini. Meskipun sudah tua, ya tolong ke sini. Kalau memang tidak bisa, saya nanti yang ke sana. Kemudian 4 sahabat ini balik ya menghadap ibunya. Nah, dikatakan padanya Rasulullah, nyuwun Anda menghadap beliau. Nah, bahasa Jawa halusnya begitu, seperti Pak Tony kalau ngomong dengan saya itu. Rasulullah nyuwun jenengan menghadap Rasulullah. Nah, ibunya Alqamah ini kemudian menghadap Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kiranya ada yang belum diselesaikan oleh Alqamah ini kepada siapapun atau termasuk ke sampean? Apa dia nggak rajin sembahyang dan lain-lain? Justru ibunya Alqamah ini menjelaskan, oh enggak, dia ini justru rajin sembahyang. Tapi saya tidak ridho padanya. Loh lah, kenapa kamu ini tidak ridho padanya? Oh, yang diperhatikan itu cuma istrinya saja. Saya dikesampingkan, nggak direken begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan pada 4 sahabat ini, ya sudah begini saja, kamu kumpulkan kayu bakar. Terus ibunya Alqamah yang sudah tua ini ngeru-ngeru. Tidak tahu bahasa Indonesia yang ngeru-ngeru itu apa ya. Pak Tony saja juga tidak tahu ini. Ya. Terus ibunya Alqamah ini mulai ginjal-ginjal. Loh Rasulullah, kok ngumpulkan kayu bakar, apa anak saya mau dibakar nih?
begini, daripada dia nanti dibakar seumur hidup dan tidak akan mati di neraka, lebih baik dibakar sekarang saja. Karena dia tidak akan masuk surga, dia akan di neraka secara abadi. Wah, ibunya akhirnya ginjal-ginjal, sudah Rasulullah, saya ridho padanya. Rasulullah balik bertanya, apa kamu ini benar-benar ridho dari dalam hatimu? Kemudian si ibunya menjawab, benar-benar saya ridho padanya. Kemudian 4 sahabat tadi ditugasi lagi, coba kamu balik ke Alqamah sekarang. Kamu tuntun untuk bersyahadat. Ketika tiba di sana, Bilal justru yang nuntun syahadat. Lancar sekali mengucapkan hanya satu untaian, la ilaha illallah. Kemudian Alqamah ini wafat. 4 sahabat ini balik kepada Rasulullah dan melaporkan, nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, betapa ya, hanya dengan la ilaha illallah, urusan itu bukan saja urusan dunia akhirat loh itu ya. Masya Allah, luar biasanya ya. Nah, tapi satu hal tadi yang perlu kita ingat, ternyata yang namanya ibu ini, dulu ada lagi cerita, hadis tapi dalam bentuk cerita. Memang hadis itu justru banyak dalam bentuk cerita, walaupun ceritanya itu berupa percakapan. Seorang sahabat itu menghadap Rasulullah bertanya begini, ya Rasulullah, man ubarri, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Rasulullah menjawab, ummuka. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa? Ummuka. Summaman ya Rasulullah, ummuka. Summaman ya Rasulullah, abuka. Jadi setelah 3 kali ummuka, baru abuka. Masya Allah, Bapak Ibu. Wah, ibu-ibu ini harusnya di dalam ya mendengarkannya supaya lebih jelas gitu. Luar biasa ya, pangkatnya 3 kali Bapak. Karena kalau kita pamit ini, ya tentunya dalam prakteknya pamitnya itu kepada ibu saja cukup. Nggak harus kita berpamit di pangkuannya, terus berdiri, pamit lagi di pangkuannya 3 kali, koyok ketoprak nanti. Nah, jadi yang jelas kita ini mau pamit apapun, minta pamitnya ini kepada ibu. Terutama misalnya Pak Tony ini mau berangkat ke Palestina misalnya, jadi relawan ya. Itu yang harus dipamiti pertama itu ya ibunya. Ya, di pangkuannya begitu, menangis-menangis, jaluk pandongo bahasa Inggrisnya. Nah, setelah itu baru bapaknya. Mari ini aku diseneni. Wah, aku suka tembok ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasanya agama Islam itu ya di sini. Nah, ibu itu mengandung kita 9 bulan itu soro loh. Terutama 3 atau 4 bulan terakhir itu ngalor ngidul, oyong-oyong kita ya, berat gitu ya. Nah, ya kita senang sekali kalau sudah anak itu lahir. Nah, apalagi yang lahir itu cucu. Kita ini betapa senangnya ya. Nah, ibu juga begitu, ikut lego. Luar biasanya Islam adalah tuntunannya itu begitu detail dan begitu runtut, sehingga riwayat-riwayat seperti ini perlu kita baca. Kadang-kadang riwayat-riwayat seperti itu meskipun berbentuk cerita, itulah hadis. Jadi tidak perlu didahului dengan qala Rasulullah begitu, tapi kalau cerita itu sudah melibatkan Rasulullah, pesannya, apa yang disampaikannya, tindakannya, ya itu namanya hadis. Jadi hadis itu tidak selalu yang diucapkan, yang diperintahkan Rasulullah, tapi apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan Rasulullah, itu juga semuanya hadis. Aqulu qawli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas siratal mustaqim, billahi hidayah wa taufiq ma'ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.